Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anitafaruqi wal ujwan amma ba'du. Asilaturahim tatwilul umuri wa tazidur rizqo. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Pertanyaan tentang pengalaman advokasi katanya menarik, tapi itu kan di berbagai tingkatan katanya. Yang bagi saya ya di lapangan camat ke tokoh-tokoh di kecamatan dan desa, insya Allah akan dipedomani. Syukurlah. Tentang Aki bercerita bahwa advokasi itu kadang-kadang tidak disengaja. Bagaimana itu Ki? Begini. Kalau menurut Aki bukan, ya katakannya kanlah tidak ada yang kebetulan. Jadi ulah nyebatkan kaleresan ya. Lantaran semuanya juga sudah dirancang oleh Allah. Hanya mungkin itu yang nyebut kaleresan itu adalah dia itu akan ngalemeskeun bahasa Sunda. Ya, itu juga tujuannya dia nyebut kaleresan itu kaleresan diparang oleh Allah. Mudah-mudahan begitu ya. Karena kalau mau dirubah itu pada umumnya orang sudah ngomongnya begitu, kaleresan. Kalau mun ku Aki dibenerkeun ge kudu 10 tahun bener-bener kena gitu ya. Gak apa-apalah. Sekarang gini, ada advokasi ke tingkat nasional. Itu juga tidak disengaja. Satu hari Aki berbagai kegiatan ada. Yang pertama, Aki pagi-pagi jam 8 karena pesertanya dari daerah sudah pada datang, sudah nginap, membuka acara pelatihan dokter dan bidan. Kan tahun 2000 berapa itu ya? 2010-11 itu ada 4.000 dokter dan bidan yang dilatih CTU ya, kontrasepsi update yang baru itu. Nah, tim dokter tentang MOP, ada perawatnya dan lain sebagainya. Satu angkatan lagi bidan, itu tentang IUD implan gitu. Nah, latihannya di Jalan Dago, di hotel. Jadi pembukaannya paralel sama Aki, begitu. Biasa jam 8 ngomong-ngomong pembukaan sampai Aki sambutan, sampai memberikan sedikit materi dan arahan begitu. Kira-kira setengah 10 selesai, Aki lanjut perjalanan ke Sukabumi. Waktu itu ke Sukabumi itu ada undangan dari ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sukabumi, Ibu Sukma begitulah, lupa Aki namanya. Ibu Sukma, yaitu acaranya pencanangan kesatuan gerak PKK KBKes. Fenomenal kan itu. Dan itu pesertanya para camat, ya, beberapa kepala desa, tim penggerak PKK, kader-kader KB dan kader-kader kesehatan. Penuh itu, ya banyaklah ratusan. Ya sekitar 200-300 mungkin ya begitu. Cuman si Aki itu berangkat aja jam 10. Pak Saprudin, sekretaris kita, Binda Sukabumi, teteleponan dengan orang Sukabumi. Di mana ya tempatnya gitu. Mungkin lupa lihat surat gitu dan bagaimana karena komunikasi gampang. Katanya di Pendopo, Pak. Pendopo terus saya ngomong Pendopo. Dari Bandung jam 10 itu ya sampai Sukabumi sudah hampir jam 1. Berangkat lagi terus kemana Aki? Menuju ke Pelabuhan Ratu. Gile enggak sih? Sampai ke mana? Warung Konang. Kabag-bagan sampai ke situ ke Warung Kiara, maksudnya Warung Kiara, sampai ke Cikemar, masih teteleponan bahwa tetap di pendopo. Sampai ke Pelabuhan Ratu kan sudah siang tuh, hampir jam 2 ya. Dari situ tidak ada yang rapat ke pendopo Pelabuhan Ratu tuh. Ditelepon lagi, di mana ya cenah? Gening Allah orang gitu. Hari Bapak di mana? Di Pelabuhan Ratu. Iya macam pendopo Sukabumi, pendopo yang di
dekat rumah dinas itu yang di situ. Atuh balik deui ti ditu teh. Wah, sampai ke Sukabumi hampir jam 4 ya, hampir jam 4. 2 jam lebih itu pun sudah lari-lari. Sampai ke Sukabumi karena jam 2 ya acaranya, jam 4 itu sudah bubar. Sudah bubar jam 4 itu. Hanya, nah ini bukan kebetulan lagi, dikersahkan hujan lebat. Jadi begitu bubar, semua tidak pada pulang. Masih banyak di situ yang masih nongkrong menunggu redanya hujan. Ya dari situ Ibu Sukma umumin lagi supaya pada masuk. Ya lebih dari setengahnya lah. Lebih dari setengahnya masuk kembali. Tapi ada yang 2 yang sudah bablas pulang. Pendek cerita ya sudahlah, materinya tidak usah dibahas. Kemudian selesai acara, Aki dan Pak Saprudin dan Usup bertiga ya dengan sopir. Itu diminta untuk makan dulu, disuguhin. Tapi Aki menolak dengan Pak Saprudin. Kenapa? Karena Aki akan menuju pelayanan MOP di Caringin, di Pamengpeuk, di Garut, di situ ya. Kan perjalanannya itu bisa 8 sampai 10 jam ya. Kalau itu, wah udahlah, tidak diterima, Aki berangkat lagi dari situ. Tapi ya namanya perut kan tidak bisa dibohongin. Begitu ya, begitu dari Sukabumi kenceng, nah turun ke Gekbrong lapar. Pak Sap, kita makan aja dulu. Ya makanlah biasa di warung kulit Sunda Rasa, di warung Konang. Karena lapar makannya jadi kesurupan. Segala dimakan, kulitnya dihantam, pete dihantam, sambal oncom dicampur sambal terasi. Ya, ada apa lagi? Karesep tah babat rawuy, goreng hayam, segala digaras begitu. Begitu naik lagi, udah makan berangkat, mulai mules perut. Aki nih yang kena itu. Kalau Pak Saprudin enggak, mungkin juga masuk angin atau apalah. Ucup juga enggak. Akhirnya kan belok tuh jalan Cibeber, dari situ mulai Aki sakit perut bolak-balik ke air. Mulanya ingin ke toilet itu ya BAB sekali, udahlah enggak apa-apa, itu di Cibeber kurang lebih di situ. Tapi kan kesananya itu lewat Campaka Mulia kan ke situ. Itu kan hutan. Jadi Aki itu terus pengen BAB itu kurang lebih setengah jam sekali atau 1 jam sekali begitu, itu di hutan. Jadi tidak ada toilet, kan bukan di kampung, di hutan. Jadi lari ke tempat-tempat yang itu yang rimbun. Dan Pak Saprudin dengan Ucup membelikan aqua yang banyak itu, aqua yang gede-gede itu. Nggak tahu berapa, nggak tahu 5, nggak tahu 10 lah itu dibelikan Jadi Aki itu adalah membersihkan bekas BAB itu dengan air itu, aqua itu. Terus berjalan sampai lebih maghrib ya, kalau tidak salah sudah itu. Mampir di Koramil Cibinong. Cibinong kan, Tanggeng Cibinong kan begitu. Ke situ, datang ke situ di Koramil ada warung. Aki biasa kalau sakit perut mencret dengan diapet. Betul, makan 2 diapet ya lumayan lah. Ya bisa terkendali dan mungkin karena sudah sering ya. Nah, dari situ kan menuju lagi tuh masih perjalanan jauh, dari Cibinong ke Sinangbarang aja jauh, dari Sinangbarang lewat Cidaun terus ke sana bablas sampai ke Pamengpeuk Caringin. Datang ke sana itu tengah malam dan di situ adalah ada pelayanan MOP. Pelayanan MOP ya dari gabungan bawa moyan segala macam di provinsi dipimpin sama Rahmat Mulkan. Waktu itu sedang kasih telepon ya, kasih pelayanan Pak Rahmat itu. Nah, tim dokter di situ ada dan jangan lupa di situ ada Bu Siti Mutafahah. Bu Siti Mutafahah itu adalah anggota DPR Komisi 9 dari Dapil Garut. Nah, sudah itu Ibu Siti itu dari sore katanya karena lurah juga mengundang beberapa orang, selesai kurang lebih 12:30 pelayanan, nggak tahu dapat berapa puluh. Aki juga tidak komen lagi, langsung aja ngobrol dengan masyarakat di situ dengan Bu Siti. Nunggu Aki, sebetulnya nunggu Aki dari Sukabumi, ya itulah. Begitulah kesannya ya. Terus sampai sore tidak itu. Tapi Bu Siti sudah membelikan makanan. Nah, di situ ngobrol Aki.
dengan Bu Siti. Pak Rukman kalau yang begini-begini itu ada untuk makannya segala macam. Dia mulai dari situ. MOP itu kata Aki itu paket Bu, paket 400.000 per akseptor. 400 itu dibagi-bagi, ada pelayanannya, ada KIE-nya, tapi tidak disebut untuk makan, yaitu masing-masing saja, begitu. Wah, repot ya kalau uang rapatnya. Nah ini, kalau uang rapatnya dan pengkondisiannya disatukan dengan anggaran yang lain, yang di Jawa Barat ini merasa agak berat. Kenapa berat? Karena targetnya tinggi Jawa Barat itu, 1,5 juta itu. Ya, aseptor barunya 1,4 juta lah, 1,5 juta aja kalau dibulatkan. Sedangkan Jawa Timur itu waktu itu 1,1 juta, Jawa Tengah 800.000. Tapi anggaran manajemen besar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bu Siti Mutafahah kenapa? Karena sistem penganggarannya berdasarkan wilayah administratif. Di kita itu kan sedikit. Waktu itu aja belum berapa ya, 26 apa 27 itu. Kabupatennya kan belum nambah lagi. Sedangkan kabupatennya besar-besar. Jadi kalau ada rakor desa, di sini itu 20 RW, di tempat lain itu hanya paling-paling 8-7 RW. Kan kecil-kecil, desanya juga kecil-kecil. Ya kita kan bisa sekarang aja bisa membandingkan 54 juta penduduk itu kan dengan 27 kabupaten dan sekitar hanya 600 kecamatan begitu. Itu besar-besar. Oh, dari situ kenapa ya bisa begitu? Ya harusnya ada kompensasi lain untuk anggaran. Ternyata sudah itu ya tidur sebentar lah. Sekitar jam 3, Aki jam 5 berangkat lagi dengan Pak Saprudin karena ada kegiatan di Pangandaran. Kan jalannya menuju tuh ya lewat Miramare sampai ke Cibalong, Cipatujah sampai ke Pangandaran, lewat Cimerak begitu. Begitulah kerja dulu itu seperti itu ya, jadi banyak acaranya. Nah, jadi tidak tahu bagaimana caranya. Tiba-tiba kalau ketemu dengan teman-teman dari Komisi 9 itu pada tahu semua. Ternyata yang diceritakan ke Ibu Siti Mutafahah itu sampai kepada teman-teman anggota DPR Komisi 9 yang dari Dapil Jawa Barat. Walaupun dapilnya berbeda kan, Bu Ripka Sukabumi, Bu Asmara Sukabumi kan, Bu Rike Diah Pitaloka itu Kerawang, Bekasi ya, Pak Ketut itu kan Bandung, dan partainya berbeda-beda. Ternyata tidak berpikir lagi partai, tapi semua itu adalah pada satu saat RDP rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 dengan BKKBN. BKKBN ini bukan diserang, dipertanyakan kenapa begitu. Akhirnya Aki dapat telepon dari Pak Dibyo. Pak Dibyo telepon ke Aki bahwa bagaimana itu data-data tolong Pak Rukman dikirim. Gitu. Jadi diserang, dipertanyakan, dan yang memperjuangkannya perempuan-perempuan ya. Kan sudah tahulah bagaimana itu Ibu Rike ya kalau sudah bertanya seperti itu sampai sekarang juga Bu Riba, Bu Asmara ya, Bu Siti Mutafahah ya, ada Pak Ketut di situ dan lupa lagi Aki sebagian ya. Ya itulah alhamdulillah dari perjuangan mereka di RDP itu, padahal yang nelpon itu bingung ya. Yang pertama yang menelpon Pak Dibyo. Katanya ini saya diserang oleh ibu-ibu DPR Jawa Barat. Terus Bu Siti Mutafahah, Pak Rukman lengkapi. Yang nelpon itu ada beberapa orang di situ. Nah itulah perjuangan akhirnya Pak Pristi Waluyo. Pak Pristi nelpon Aki, hei Komandan Jawa Barat, katanya Anda dapat tambahan anggaran, katanya begitu. Besar itu puluhan M, 30 kalau nggak salah atau berapa ya. Itu hasil teman-teman. Alhamdulillah. Jadi ada kompensasi seperti itu. Itu adalah advokasi Kang Den ya. Jadi advokasi itu biasanya ada hikmah dari satu kegiatan atau dari apa? Dari kenalan, dari pertemuan, dari apa-apa. Itu advokasi. Jadi jangan berpikir advokasi itu sengaja dan akan begitu. Kadang-kadang dengan pergaulan kita bisa jadi. Manfaatkan segala momentum yang ada dengan catatan santun ya.
tidak berbohong kita itu, dan untuk kepentingan orang lain. Kalau advokasinya berpikir untuk pribadi, ingin jabatan, ingin dapat uang, wah itu susah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kepentingan yang lain itu Aki rasakan. Dan Aki lihat sekarang ya, begitu juga di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sekarang. Banyak anggaran-anggaran yang muncul karena memang tugasnya itu atau akan dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.